Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap ibu wali murid SDQ Muhammadiyah Karangresem serta mendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi yang berbahagia kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menuntut ilmu. Dua kalinya semoga salawat beriring salam senantiasa Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya serta umatnya sekalian. Ibu-ibu yang kami hormati, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas buah manis keimanan di dunia dan di akhirat. Masih ingat Bu? Buah manis di dunia napa? Ya, diberi nikmat bersyukur, diberi ujian bersabar. Ini buah manis kenikmatan di dunia. Kalau di akhirat masuk surga bersama keluarga. Pada pagi hari ini kita masih membahas buah manis keimanan, namun bagi anak-anak. Apa yang akan didapatkan ketika anak-anak kita beriman kepada Allah? Yang pernah kita sampaikan, buah manis berarti rasanya yang manis, kemudian menyenangkan. Pada pagi hari ini kita akan membawakan dua saja, dua buah manis ketika anak kita beriman kepada Allah. Satu, mudah diatur. Apa? Mudah diatur. Yang kedua, mudah mendoakan kedua orang tuanya. Apa? Mudah mendoakan kedua orang tuanya. Coba ulangi, apa yang pertama? Mudah diatur. Yang kedua? Ya, berarti serampung. Wis bayar Pak. Ini masih umum. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mudah diatur.
Kira-kira ibu-ibu kalau punya anak, milih yang mudah diatur apa yang angel diatur? Mudah diatur. Kenapa? Nggak perlu keluar tenaga yang besar, nggak perlu keluar perkataan yang banyak, yang kasar, nggak perlu main tangan. Ini kalau anak kita mudah ya. Sebaliknya, nek wangel diatur, yang harus kita korbankan apa aja? Satu, lisan. Dalam 1 menit kata-kata yang keluar berapa? 1000. Tangan harus kita mainkan untuk memukul anak, padahal itu enggak boleh. Jika sampai membekas, maka anak-anak yang beriman kepada Allah, mereka akan mudah diatur karena mereka punya sifat yang namanya sobwah. Napa? Sobwah, bukan sobwah, tapi sobwah. S H O B W A H, sobwah. Apa itu sobwah? Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, ya'jabu rabbuka min syabin laysat lahu sadwa. Allah itu kagum. Siapa yang kagum? Allah. Allah itu takjub kepada seorang remaja yang tidak punya sifat sobwah. Jadi sobwah itu adalah sifat suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Apa? Sifat suka melakukan hal-hal yang tidak benar. Berarti kalau anak kita beriman kepada Allah, mereka tidak punya sifat sobwah. Gampangannya itu, sobwah itu angel diatur. Berarti nek tidak punya sobwah, mudah diatur. Tapi Pak Ustadz, kalau anak saya angel diatur, kira-kira sing salah siapa ya?
Jawabannya sinten? Jawabannya bisa jadi orang tuanya yang salah, atau bisa jadi anaknya yang menjadi ujian untuk orang tuanya, atau bisa jadi orang tua dan anaknya sama-sama salah. Ada berapa kemungkinan? 3. Bisa jadi orang tuanya, bisa jadi anaknya, bisa jadi keduanya. Maka setiap kita mengidentifikasi sebuah masalah, kira-kira anak angel diatur itu masalah atau bukan? Masalah. Setiap ada masalah, yang harus kita lakukan adalah mengetahui akar masalahnya dan mengetahui solusinya. Harus diketahui apa? Akarnya itu apa? Sama yang kedua, solusinya itu apa? Jadi jangan ditinggalkan salah satunya. Fokus mencari akar, tapi solusinya nggak ada. Atau fokus mengobati, tapi sebabnya kita nggak tahu. Kita lagi sakit gigi, dikasih obat sakit perut. Kira-kira yang tambah sakit apanya? Jadi harus tahu akarnya dan solusinya. Dan salah satu akar yang sering membuat anak itu sulit diatur adalah faktornya itu menjadi bentuk ujian. Jadi masing-masing orang tua itu dapat ujian yang berbeda-beda. Ada orang tua yang angel diatur anaknya. Ada orang tua yang angel diatur bapaknya. Ada orang tua yang angel diatur istrinya. Jadi masing-masing punya ujian yang berbeda-beda. Maka tugas kita adalah terus meningkatkan keimanan di hati kita dan hati keluarga kita. Karena di dalam tubuh manusia pusatnya itu di mana? Pusatnya di hati. Kalau hati baik, semuanya juga baik. Kalau hati anak-anak kita baik, tanpa disuruh, tiba-tiba dia sholat, tiba-tiba dia mau ngaji, maka teruslah meningkatkan keimanan. Ini buah manis yang pertama, mudah diatur. Yang kedua, nopo tadi? Mudah
mendoakan orang tuanya. Sebagaimana contoh yang baik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu bapaknya beriman apa mboten? Mboten. Bahkan kerjaannya buat Tuhan dari patung. Wis ora beriman, kerjane gawe Tuhan dari patung. Next sholat ya jelas orang sholat, ngaji apa maning. Namanya siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim, Azar. Sinten? Azar. Kalau ibunya tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Intine bapaknya nopo tidak beriman kepada Allah. Tapi apa yang didoakan Nabi Ibrahim? Sebagaimana Allah simpan doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim. Surat apa? Ibrahim ayat 41. Ayat berapa? 41. Apa yang beliau doakan? Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kita lihat doanya Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan kami, yaitu siapa? Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Padahal orang tuanya Nabi Ibrahim tidak beriman, tapi didoakan terus oleh Nabi Ibrahim. Inilah pentingnya anak yang beriman. Dan dosa kaum mukminin pada hari hisab. Namun sayangnya di zaman ini saya pernah melihat sebuah video. Ketika itu ada seorang ibu yang baru meninggal dunia. Di samping ibu itu ada anaknya yang masih SD. Kira-kira nangis nggak? Anaknya ketika itu tidak nangis, bahkan keasikan main game. Apa? Keasikan main game, padahal di sampingnya ibunya baru meninggal. Ketika ibunya saja meninggal, dia main game.
Lalu bagaimana jadinya kalau ibunya meninggal dalam waktu yang lama? Apakah dia mau mendoakan? Apakah kita mau punya anak seperti itu? Maka anak-anak yang beriman kepada Allah, ketika orang tuanya hidup, dia akan terus mendoakan. Ketika orang tuanya meninggal, dia terus mendoakan. Bahkan ketika orang tuanya di akhirat, akan memetik doa-doa dari anaknya yang beriman tadi. Inilah buah manis keimanan bagi anak-anak kita. Apa yang pertama? Mudah diatur. Yang kedua, mudah mendoakan kedua orang tuanya. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita keturunan yang beriman dan soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.